Oke, selamat sore. Kita berada di desa Ujung Saribu. Tampak desa tersebut perlu dukungan dan penuh perhatian oleh pemerintah, terkhususnya desa tertinggal menjadi desa mandiri. Ini kita perhatikan ada di seberang ada Danau Toba. Ya, berdampingan dengan kawasan Danau Toba. Dan di sini kita lihat, kita perhatikan desanya sangat-sangat kumuh di daerah pinggiran Danau Toba. Jadi sama-sama kita perhatikan, sama-sama kita meninjau desa tertinggal menjadi desa mandiri. Terima kasih. Terkait dengan infrastruktur, apa harapan Bapak, Pak, untuk pemerintah Kabupaten Simalungun? Karena kita ketahui bersama ini desa masih 3T, tertinggal, terisolasi dan terpencil. Jadi apa harapan Bapak kepada pemerintahan Kabupaten Simalungun? Terima kasih. Kita sama-sama memperhatikan tersebut. Di sini desa terkait dengan infrastrukturnya bisa kita katakan dugaan sembraut atau kurang perhatian. Walaupun dengan anggaran besar, tetapi anggaran tersebut tidak tepat sasaran. Terkhusus dengan jalan masyarakat, kita perhatikan ada dia rabat, ada dia balai. Baru kita perhatikan di sini dia tinggal di daerah permukiman yang sangat banyak anak-anak, dan di situ ada kita perhatikan PAUD, kasih sayang. Dan coba kita perhatikan di daerah kantor desa sangat apa lah kita perhatikan. Memperhatikan ya, Pak, Sangat-sangat ya? memperhatikan. Mari kita perhatikan sama-sama. Kita sama-sama perhatikan, ini namanya kantor Maujana Nagori Ujung Saribu. Dan di sini kita perhatikan ada mendapat jenis bantuan Pamsimas, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, program ketiga tahun anggaran 2020. Ini belum kita perhatikan gimana program Pamsimasnya, tapi di sana bisa kita perhatikan ada CTPS yang dinamakan CTPS, ya, cuci tangan pakai sabun. Dan di sini inilah kegiatan-kegiatan infrastruktur oleh desa. Mana pemerhati lingkungan, pendamping desa? Coba kita kaji kembali bagaimana pendapat Anda dengan ini rabat beton. Apakah tidak ada tenaga ahli yang memperhatikan ataupun pendampingan selama pengerjaan tersebut? Kita sama-sama memperhatikan. Jadi saya ucapkan kepada pemerintah kabupaten, harap berkembang dan semangat desa tertinggal menjadi desa maju dan berkembang. Horas.
Bagaimana Bang pendapat Abang Bang dengan daerah kawasan Danau Toba berdampingan dengan daerah permukiman yang dikategorikan dengan desa tertinggal? Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saudara Purba yang selaku Maaf Bang ya, ini memang backgroundnya harus ada, kita tampaknya ada sampah ya Bang di daerah kawasan Danau Toba. Oke, dilanjut Bang, terima kasih. Jadi di sini perlu perhatian ataupun peran serta masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Jadi ini bukan tugas semata daripada pemerintahan desa. Ini diperlukan kesadaran masyarakat. Nah, untuk masalah sampah, ya masyarakat harus sadar di mana letaknya sampah itu harusnya sebenarnya, bukan dibuat di sini sembarangan. Dan ini perlu kita ingat juga, ini bukan tugas pemerintahan desa ataupun pemerintahan daerah. Bisa dikatakan tugas masyarakatnya juga Bang. Nah, masyarakat yang berperan di sini dalam untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, ini kan kawasan pedesaan yang ada persis di pinggiran Danau Toba. Perlu dijaga kebersihannya, kelestarian lingkungannya. Jadi harapan kita kepada masyarakat dan kepada pemerintahan desa di ujung Saribu Bage ini kiranya saling bahu-membahu untuk menjaga kebersihan lingkungan ini. Terima kasih. Jadi gimana tanggapan Abang Bang? Sepengetahuan Abang tentang ujung Saribu ini, apakah pemerintah kabupaten, terkhusus Kabupaten Simalungun, apakah sangat memperhatikan atau memang pernah nggak berkunjung ke ujung Saribu ini Bang? Sebagaimana kita ketahui di masa kepemimpinan yang terdahulu, ini memang desa yang tertinggal, yang tidak pernah ada perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten Simalungun. Dalam artinya berkunjung atau tidak pemerintahan kabupaten Bang? Saya rasa belum pernah ada. Kita lihat aja infrastrukturnya. Apakah mampu? Kita aja yang pemerhati pembangunan di Kabupaten Simalungun ini, kita sudah merasakan bagaimana perjalanan kita tadi. Hanya untuk mencapai 8 km kita membutuhkan waktu 3,5 jam. Oke Bang, jadi kalau kita ketahuin Bang di masalah infrastruktur, gimana tentang kunjungan kerja antara desa dengan pemerintah kabupaten? Apakah ada jalan penghubung ujung Saribu Bang? Jadi ini sudah beberapa kali kita koordinasikan kepada kepala desanya. Beberapa kali juga program-program ini ataupun usulan-usulan yang disampaikan pemerintahan desa ke pemerintahan daerah Kabupaten Simalungun melalui dari musyawarah desa, musrembang kecamatan sampai ke musyawarah kabupaten. Ini selalu tertinggal. Inilah pokok permasalahan terus. Kita ingat, ini di sini ada 3 desa. 3 desa, desanya apa saja Bang? Ujung Saribu, Ujung Maria, baru Purba. Purba itulah desa perbatasan antara Kecamatan Haranggal Horizon dengan Kecamatan Pematang Silimahuta. Tapi juga berbatasan dengan Kabupaten Karo ya Bang? Kabupaten Karo, Kecamatan Merek. Jadi di sini ada 3 ini sekarang apa? Kita tengok tadi perjalanan di Desa Sibolangit. Kita iri loh nengok infrastrukturnya di Desa Sibolangit itu. Jalan penghubungan terdesa sudah hot miss. Kita sampai sekarang, ya harapan kita lah kepada Bupati yang terbaru ini, Bapak Radiapo dan Bapak Joni Wali, supaya diperhatikan desa-desa terpencil, khususnya di desa-desa perbatasan antar kabupaten. Diperhatikan, tolong diperhatikan. 386 desa, ada beberapa desa yang di desa perbatasan. Apakah bisa dikategorikan dengan namanya Simalungun atas, Simalungun bawah, Bang? Kalau untuk kita kategorikan ini masuk Simalungun atas. Simalungun atas yang perbatasan antara Tanah Karo sama Dairi. Apakah termasuk desa tertinggal Simalungun atas Bang? Kalau khususnya kita sudah beberapa kali sering koordinasi kepada P3MD provinsi. Memang ini masih, kita nggak tahu sejauh mana penilaian P3MD provinsi. Ini memasukkan kategori desa mandiri katanya. Oke. Desa mandiri. Sementara sumber pendapatan PADDC ini di mana? Infrastruktur yang sudah begitu. Jadi kita
perlu tinjau kembali kepada P3MD provinsi untuk menilai desa itu memang desa yang maju, desa tertinggal, sportif lah. Jangan hanya laporan-laporan ABS saja. Apa itu ABS, Bang? Asal Bapak senang. Oke. Bu Raihani, tolonglah diperhatikan Kabupaten Simalungun ini. Ibu Rani tenaga ahli P3MD Sumatera Utara. Oke. Nah, supaya diperhatikan ini desa-desa yang ada di perbatasan kabupaten, desa-desa tertinggal lah. Oke, Bang. Nah, jadi harapan si Abang tentang pemerintah terhadap desa, apa yang Abang harapkan, Bang? Kiranya pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah bahu-membahu, berenergi, bersinergi untuk kemajuan, khususnya kemajuan desa. Desa maju, pemerintahan daerah pasti akan sejahtera. Masyarakatnya juga. Masyarakat juga sejahtera. Rakyat harus sejahtera, itu loh. Oke, Rakyat Bang. harus sejahtera. Oke, sampai sini. Terima kasih, Bang. Mantap. Atas nama siapa, Bang? Esman HS Tambunan dari 8 Tipikor Indonesia. Oke, Bang. Investigasi. Terima kasih, Bang. Riset. Apa sharing-sharing dulu sama Bapak tentang pemerintahan desa kita. Ini kantor apa ini Pak sekarang? Ada aku cari masyarakat. Ini kantor apa? Ini? Ada Kantor kepala desa di bawahnya. ada. Oh PAUD. Ah, Jadi udah difungsikan Pak? udah, Sudah ada. udah. PAUD kita tuh berapa sekarang yang di sini Pak? Ah, ya kayak mana? Untuk peserta didiknya, anak didiknya Anak ininya kira-kira ada berapa? 20 lebih. 20 lebih tenaga pengajar dari sini juga Pak? Iya, dari sini. Dari sini juga. Ah, Kalau Bapak di Lingkungan. lingkungan ini sebagai tokoh masyarakat atau gimana Pak? masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Gimana Pak perkembangan desa ini menurut Bapak dengan adanya dana desa ini? Kalau kurasa perkembangan di sini, tapi nggak tahu entah siapa salah ya. Mm-mm. Ah, kalau kurasa perkembangan nggak ada, Nggak ada Pak ya. nggak ada, Manfaat dari pelaksanaan dana desa itu nggak ada. nggak ada manfaatnya Pak. Inilah manfaatnya. Nih, Ah. Kepada masyarakat lah Pak, kepada nggak ada. masyarakat. Karena sesuai dengan arahan dari Kementerian Desa ada program padat karya namanya. Ah, Swakelola. Masyarakat. Nah, itu memang terlaksana Pak. kalau apa itu karya itu seringnya kami laksanakan, cuman manfaatnya nggak ada. Manfaatnya nggak ada. Ah. Baru program-program Pak kita tengok sekarang kan ada program pembangunan. Iya. Bagaimana pembangunan yang ada di sini Pak? Masalah kuantitas dan kualitasnya. Kalau soal pembangunannya rasa Bapak tengok aja lah. Nah, nggak ada lagi tuh. Itu gimana kok bisa ada kualitas dan kuantitasnya enggak apa gitu enggak ya, yang diharapkan gitulah Pak. Yang diharapkan maunya kayak apalah, kayak kampung-kampung desa-desa orang lagi gitu. Kalau kurasa di Kabupaten Simalungun ini kurasa yang paling tertinggal kami lah Pak. Yang di ujung Saribini Ujung Pak. Seribu ini lah Pak. Ujung Saribini, ya, Sama Pak. ujung Meriah ada lagi 3 desa lagi sana. Sudah berapa lama Pak ini desa ini berdiri? Kurasa udah lama kali lah Pak. Ada nggak pernah kunjungan kepala pemerintahan daerah sering ke sini Pak? Ada juga tapi kayak mana? Tapi kalau langsung ngapanya kepala pimpinnya nggak ada. Oh, Pak Bupati, wakilnya pernah nggak ada berkunjung? Ada Pernah berkunjung. juga ada. Melihat infrastruktur apa apakah masyarakat